Baik sekali. Sekarang kita meminta narasumber kita yang ketiga, yang Dr. Marta Siahaan, Mars M. Hakes. Saya bacakan dulu kurikulum vitae Dr. Marta. Beliau adalah tamatan Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta, tamat S2 Administrasi Rumah Sakit FKM Universitas Indonesia, S2 Magister Hukum Kesehatan Unika Sugia Pranoto, dan sekarang sedang dalam proses pengambilan sarjana hukum. Lanjut. Riwayat singkat, saya singkat saja seperti janji tadi. Beliau banyak pengalaman dalam administrasi dan juga pada awalnya klinisi, dan beliau sekarang adalah CEO atau Direktur Utama Rumah Sakit Premier Bintaro. Organisasi juga banyak sekali. Yang mempersingkat waktu, saya berikan mic pada Dr. Marta Siahaan. Terima kasih Dr. Nabil untuk perkenalannya. Saya selalu merasa bangga bila saya bisa satu stage dengan guru kita. Tepuk tangan dulu buat Prof. Ila. Setiap diundang jadi seminar, penarasumber seminar, saya selalu senang kalau saya bisa satu stage dengan guru kita, karena artinya mereka berhasil mendidik kita sebagai murid dan diizinkan bicara di depan banyak orang. Dan saya bangga dengan Prof. Ila dari dulu. Beliau itu luar biasa sekali menurut saya ya. Dan lama nggak ketemu, cuman simak-simak dari medsos Prof. Ila. Terus mengamati dari jauh. Sehingga tadi waktu pas ketemu Prof. Ila saya terharu banget, pengen nangis sebenarnya, ya ampun guruku sehat sekali. Jadi beruntung. Terima kasih Dr. Hadi sudah menginisiasi acara ini. Nah, dari tadi kita dengar pembicaraan tentang undang-undang kesehatan di negeri kita. Dr. Mahesa sendiri, kalau kita dengar pemaparan beliau tadi, ternyata banyak sekali yang menjadi kita bersama ya. Tadi banyak sekali problema-problema kesehatan di tanah air kita. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati, karena itu adalah metamorfose dari pelayanan kesehatan di Republik ini. Bicara BPJS itu undang-undangnya dirilis 2014. Premier Bintaro ini termasuk Ramsay Healthcare, induknya di Australia. Australia itu dengan jaminan kesehatan nasionalnya butuh 20 tahun untuk bisa establish di negerinya. Jadi jangan kecil hati, kita para dokter 2014 ke sekarang belum 10 tahun ya. Benar kan? Belum. Jadi ya sudahlah, mari kita merayap-rayap dulu, dan mudah-mudahan anak cucu kita nanti yang akan menikmati hasil perjuangan kita. Tadi Dokter Hadi belum ngomong nih dok, kita ada undang-undang tenaga kerja ya, ada UMP untuk buruh. Ada nggak UMP untuk health workers? Ya, Dokter Sugit, berapa take home pay dokter yang fresh graduate? Kita punya aturannya nggak? Belum ada. Berapa rupiah yang harus kita bawa sebagai spesialis fresh graduate misalnya? Nggak ada. Makanya jangan heran kalau dokter masih suka ada behind the scene. Dan hati-hati tuh, sekarang ini lalu lintas rekening kita
bisa dibuka, Dr. Mahesa, tadi yang diceritain data oleh KPK. Jadi hati-hati ya. Kalau kami di grup kami itu kita udah tanda tangan anti bribery, dan kalau ketahuan kita langsung dikeluarin. Ya. Jadi bicara data bukan cuma melulu kesehatan, tapi integritas kita sebagai tenaga kesehatan juga dipertaruhkan di dalam fenomena tentang sistem integrated ini. Sebenarnya banyak yang mau diomongin, tapi nanti aja. Lanjut ke slide. Dan ini gambar rumah sakit kita, lanjut. Kalau bicara hukum sudah dengan Prof. Vila, sudah dengan Dr. Mahesa. Saya nggak terlalu banyak mengupas hukum, saya justru mau berbagi bagaimana sih perjuangan Premier Group ketika harus berhadapan dengan fenomena elektronik medical record. Premier Group sendiri sejak Januari 2016 sudah kick off untuk elektronik medical record. 2016. Pemerintah baru bicara tentang rekam medis elektronik tahun ini. Jadi memang kita lebih dulu karena di-push oleh motherboard kita di Australia. Tadi yang disampaikan Prof. Vila benar, nggak mudah. Satu, kekhawatiran kita terhadap dampak hukum yang timbul ketika kita menjalankan electronic medical record ini, di mana kita semua tahu bahwa dasar hukum untuk pelaksanaan electronic medical record di negara kita belum ajak. Dan ketika kita berhadapan dengan sengketa medis, itu kita nggak punya peluru yang ampuh. Tetapi karena yang punya rumah sakit udah harus jalan, ya saya jalan. Walaupun itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa, terutama menghadapi para dokter senior, Dr. Mahesa, itu nggak gampang ketika mereka harus berubah dari manual ke rekam medis. Pernah ada fenomena tuh Dr. Hadi, satu peer group mau keluar dari grup kita karena merasa nggak nyaman dengan penggunaan elektronik medical record. Dan 2012 sampai 2015 sampai 2015 satu persatu kita dekatin, Januari 2016 kita kick off. Lanjut. Nah, ini isu terkait digital hospital. Satu tadi saya sudah sebut, sumber daya manusia. Kedua tadi udah ngomong juga tuh, pembiayaan. Biayanya besar banget. Dari mulai mengadopsi sistemnya sendiri, software dan hardware. Nah tadi Dr. Mahesa bilang itu vendor yang nanam sistem di rumah sakit kan dia baca data ya. Nah kita mengakomodir dengan dia ketika dia mau install sistem kita, dia harus dibawa sumpah. Frontline kita tuh kasir itu dibawa sumpah bahwa tidak akan membocorkan kerahasiaan medis. Ya kalau nanti Kars datang paling nggak udah ada tuh. Ini gimana nih udah ada sumpahnya. Kalau Kars kan nanya tuh, GCI juga nanya. Nah bisnis prosesnya juga sangat luar biasa. Karena kita bicara integrated system dari mulai pasien register sampai dia discharge, lalu kontrol lagi dan data itu disimpan. Nanti kita ngomongin simpan belakangan ya, storage-nya ya. Lalu regulasi pemerintah dan peraturannya ini yang benar-benar bikin kita tuh ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap akan bocor, ngeri-ngeri sedap satu dengan yang lain informasi tidak terhubung. Pasien itu ketika masuk dalam rumah sakit, kebayang nggak berapa orang yang ngurusin satu orang pasien? Dari mulai yang registrasi, dari mulai yang nganter ke ruangan, dari mulai perawat itu satu hari 3 shift. Belum lagi health workers yang lainnya, GP, gizi, fisioterapi, lebih dari 30 orang yang ngurus pasien, satu pasien. Jadi gimana caranya komunikasi handover dari satu dengan satu tenaga yang mengurus pasien itu di rumah sakit bisa terintegrated. Itu bukan persoalan mudah. Kemudian terbatasnya integrated system tadi. Ketika ternyata semua udah elektronik, radiologinya belum, masih yang nerawang. Nah itu PR lagi dan akhirnya kita menggunakan PACS system di mana dokter kita bisa direct lihat penunjang medis kita. Dan kembali itu butuh modal yang besar dan
bersinggungan dengan regulasi pemerintah dan aturan-aturan lainnya. Lanjut. Nah, tadi bicara seperti apa sih pergerakan rumah sakit. Kebetulan Premier Bintaro sedang nyareh ya, sedang ulang tahun ke-24, dan tema yang kita usung adalah The Future Healthcare is Now, Tomorrow is Today. Artinya COVID ini memberi stimulasi buat kita, praktisi rumah sakit, di dalam bermetamorfose dan beradaptasi dengan teknologi yang suka atau tidak suka hadir di antara kita, dan kita tidak bisa tutup mata, tutup telinga untuk tidak menjadi bagian dari kemajuan teknologi itu. Contoh nih Bunda, halo dok, aturannya ada nggak? Hospital without wall. Dokter Mahesa, ini PR nih. Bagaimana kita tahu dokter yang ada di startup itu adalah dokter yang memang mempunyai kompetensi di bidang yang harus dia layani. Tapi startup itu keren loh, Prof. Dan kita nggak bisa bilang, nah itu nggak bisa, nggak ada aturan. Dia sudah tumbuh di negeri ini, dan alangkah tidak bijaksananya ketika kita harus membunuh sebuah pertumbuhan yang memang eranya ada di situ. Profila Rumah Sakit Premier Bintaro 52% usia pasiennya 22 sampai 44 tahun yang mager. Senengnya mager tuh malas gerak, Prof. Jadi semuanya pakai telunjuknya. Ngapa-ngapain pakai telunjuk. Termasuk mau ketemu dokter, dia cuma pakai telunjuk. Dan ketika COVID, pemerintah bilang telehealth harus ada di rumah sakit. Ya kita harus bisa, karena orang, apalagi rumah sakit swasta, waktu zamannya COVID nih, Dokter Fajar Sidik kan juga bergerak di rumah sakit, Dokter Rifki ya, nggak punya pasien. Sementara nih, anak-anak saya tiap tanggal 25 harus terima. Kalau nggak ada pasiennya gimana? Nggak ada yang nolongin. Menteri mau diganti berapa kali juga kita nggak dapat subsidi biaya operasional. Akhirnya kita beradaptasi membuat drive-thru. Nah, bicara drive-thru lagi nih, ada aturannya nggak? Periksa PCR dengan drive-thru. Belum ada, tapi saya gini Prof, selama belum diatur berarti boleh. Benar kan? Selama belum diatur, kalau aturannya udah ada baru kita minggir. Kalau bilangnya, kalaupun udah diatur paling bilang, oh, saya nggak tahu. Belum disosialisasi. Jadi saya prinsipnya gitu aja, as long kita berpikir selalu patient safety. Pasien nggak berani datang ke rumah sakit, sementara dia kasusnya degeneratif dan harus ketemu dengan dokternya. Ya udahlah bikin telehealth. Tapi dengan janji dan inform consent, ketika dokter merasa kondisinya membutuhkan jumpa fisik, ya datang. Ya, Health Worker Society Revolution 5.0. Udah nggak 4.0 ya Bapak Ibu. Kita udah masuk ke 5.0. Tadi Dr. Mahesa udah bilang AI ya, Artificial Intelligence. Tidak bisa lagi kita memagari diri, semua medical equipment sekarang isinya adalah Artificial Intelligence. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang. Mostly alat-alat kedokteran sekarang udah isinya udah Artificial Intelligence. Kalau kita nggak belajar, kita jadi jangan protes tuh Dokter Hadi. Nah ini tenaga kesehatan dari asing udah masuk ke Indonesia. Hello, ayo kita juga jangan kalah sama mereka. Mereka adalah orang-orang yang memang mencoba mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Anak-anak sekarang itu memang udah sangat aware dengan teknologi. Bicara coding, kalau Dokter Mahesa lihat, anak SD itu udah diajarin coding loh. Ya, Bapak Ibu tahu ya, anak SD dia udah diajarin coding. Jadi hacker, jangan salah, hacker itu bukan penjahat. Ke depan dia adalah a part of profesi. Hacker itu. Jadi bukan penjahat tuh nanti. Karena pemerintah ternyata miara hacker loh. Miara hacker, negara-negara maju, sekarang saya tanya, kalau pergi kemana-mana pakai apa nih sekarang kalau nggak tahu jalannya? Google Maps, Waze,
Ini orang kita tuh udah dibacain, gang rumah saya aja udah ketahuan kok pakai Google, udah dibacain. Artinya mereka juga bisa tahu apa sih isi dari rahasia-rahasia tiap negara. Kenapa sih itu Rusia itu berantem, itu salah satunya adalah mereka punya hacker yang bisa membaca situasi negara-negara tertentu. Jadi hacker itu ke depan adalah sebuah profesi karena memang eranya adalah era di masa seperti itu. Kalau saya selalu bilang IT itu ya, orang-orang yang bergerak di bidang IT itu adalah orang-orang yang nantinya akan menguasai perkembangan zaman ini. Ini ada anak saya IT, ini ada Jalu dan Agung. Ini mereka ini ke depan adalah orang-orang yang sangat bisa menyetir pergerakan dari kehidupan berbisnis, kemudian kesehatan dan keamanan juga digerakkan oleh kemampuan mereka dalam hal IT. Lanjut. Nah, saya mau cerita sedikit nih, kenapa kita harus aware dengan AI. Ini rumah sakit Premier Bintaro, ya nggak sebesar rumah sakit seperti RSCM atau Siloam, ya kecil lah, sekedar ada aja gitu ya. Tapi kita udah punya robot. Dan sekarang alat-alat operasi itu sudah menggunakan robot operasi. Robot sebagai navigasi, dan nanti tanggal 22 besok nih Dr. Nabi, Menkes akan datang untuk meresmikan robotik ini. Robot ini adalah di Asia Tenggara baru Indonesia yang punya. Kenapa kita concern untuk beli ini? Karena katanya nih Pak Jokowi marah-marah karena devisa lari ke luar negeri ya. Kenapa nih orang-orang kaya berobatnya ke luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Ya banyak sebabnya. Satu, dokter concern nggak ngurusin pasiennya. Dua, Pak, rumah sakit kita punya sistem hospitality yang bagus atau tidak. Ketiga, alat-alatnya mendukung nggak untuk orang-orang kaya itu bisa mendapatkan pengalaman kesehatan yang keren seperti yang dia dapatkan di luar negeri. Jadi ini bagian dari health tourism juga, Dr. Fajar Siddiq. Nanti waktu itu sempat kita ngomong di ID Banten, gimana caranya ID Banten juga bisa mengusung health tourism atau hospital tourism. Lanjut. Nah, ini metamorfose dari digital hospital. Dari tahun 2004 kita sudah mencoba untuk bergerak dalam hal electronic medical record, dan akhirnya kick off-nya Januari 2016 dan Oktober 2016 itu sudah menggunakan PEC, dan saat ini kita sedang mengembangkan untuk registrasi online, kemudian payment dengan menggunakan payment gateway. Jadi semua sudah menggunakan sistem dan berharap antrian dan lain sebagainya bisa dikurangi. Lanjut. Nah, ini smart hospital, Bapak Ibu, sebegini banyak. Jadi kalau kita bicara electronic medical record, jangan cuma berpikir di dalamnya itu hanya urusan medis. Tadi Prof. Vila udah bilang, rekam medis itu adalah juga bagian dari administrasi. Nah, ini sebegini banyak sistem yang harus kita create di rumah sakit ini. Dan mau nggak mau, saya lah contohnya generasi X, harus belajar nih sama anak-anak muda dan harus beradaptasi dengan mereka dalam hal memahami sistem informasi di rumah sakit. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan, orang sudah nggak mau lagi dia datang, ambil queuing, terus berdiri atau duduk nunggu, lalu ke tempat dokternya nunggu lagi, ke farmasinya nunggu lagi, mau bayar nunggu lagi, udah nggak mau mereka. Makanya mereka tuh, kalau saya beberapa kali pertemuan dengan Alodok dan Halodoc, itu dua yang beda ya, pakai A, pakai H itu ya. Mereka itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan saya tuh langsung mikir, sekarang ini ya main kompetitor rumah sakit bukan antar rumah sakit, startup. Dan mereka sangat luar biasa pertumbuhannya. Jadi hati-hati yang punya rumah sakit ya, jangan bangga dengan rumah sakit yang temboknya segede-gede gabak. Mereka udah nggak butuh itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke restoran, ya deket sini ada Burger King tuh. Saya kalau ke situ, itu rata-rata pakai jaket hijau. Udah nggak ada yang duduk itu makan kayak kita tuh, nggak ada. Jaket hijau, karena mereka udah melayanin itu order. Mau ke hotel mulia tuh. Udah bisa pakai Gojek.
Nah, sama dalam kesehatan juga orang udah nggak perlu, dan saya sendiri sudah mencoba layanan Halodoc itu, pengen tahu deh, biasa, pengen ngerti gitu kan ya. Cepet tuh. Tiba-tiba tuh kalau itunya obatnya nyampe dengan bungkusnya yang merah jambu itu. Saya bilang sialan nih. Ini yang harus kita sikapi para direktur rumah sakit terutama ya. Bagaimana kita berstrategi tidak lagi dalam ranah pelayanan kesehatan yang konvensional. Meskipun aturan negaranya masih bebeliut. Dan itu tadi saya ngobrol sama Prof. Nila. Itu tanggung jawab direktur. Aduh Prof, semua undang-undang rumah sakit nomor 44 tahun 2009, semua operasional di rumah sakit tanggung jawab siapa? Jadi Prof, direktur itu kakinya sebelah udah di penjara sebenarnya. Karena semua jadi tanggung jawabnya direktur. Nah, waktu kemarin saya di Almarsi bilang ini harus ada nih UMP-nya direktur nih. Orang apa-apa kita dituntut pidana perdata administrasi. Ya nggak lucu ya kalau take home pay-nya nggak bikin tidur kita tenang ya. Harus ada konsekuensi kompensasi ya, kompensasi yang gitu. Yang jawabnya iya berarti dia juga bergumul dengan take home pay. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kios ya, lanjut. Ini saya hanya kasih gambaran buat teman-teman supaya teman-teman juga kurang lebih bisa mendapatkan sharing dari saya bagaimana kami di Premier Group itu bermetamorfose dalam electronic medical record. Itu bukan pekerjaan sebulan, setahun, 2 tahun. Tadi udah bisa lihat tahun 2004 start tuh dengan laporan-laporan elektronik sampai sekarang kita masih bermetamorfose dan masih mendevelop ya. Lanjut. Ancaman kebocoran data itu memang jadi persoalan. Tadi Dr. Mahesa bilang, data itu disimpan di mana sih? Dulu kita bisa enteng tuh Dr. Mahesa bilang data itu disimpan di server rumah sakit. Tapi server itu ternyata punya keterbatasan. Simpen di cloud. Kemarin Kemenkes datang, nggak boleh Dr. Marta disimpan di cloud. Nah loh. Padahal sekarang orang udah nyimpen data di cloud. Tapi yang jadi regulator nggak ngizinin Dokter Hadi. Terus saya simpen di mana dong? Padahal harusnya kita sudah memikirkan untuk semua data itu disimpan di cloud. Ya. Nah, kedua, sanksi-sanksi nih pidana perdata yang tadi saya sampaikan ya, sanksi administrasi. Mungkin ada yang iseng-iseng kalau buka YouTube-nya Kang Hadi. Terus muncul juga YouTube di mana ada rumah sakit yang dituntut miliaran karena merasa datanya bocor. Nanti lihat deh. Itu ada dituntut 15 M. Tadi Dokter Mahesa tuntut ratusan juta, nggak ada dok, mohon maaf ya. Sekarang udah nggak nuntut 100-200 juta, sekarang di atas bunyinya puluh. Orang tuh nggak suka sedikit tuntut 50 M. 20 M, 30 M, udah nggak ada tuh. Kalau dulu waktu saya baru-baru lulus Mars masih ada tuh nuntut 500 juta, se-M lah paling itu, pernah juga 5 M. Kesini-sini nggak ada, puluhan udah nggak ada tuh, ratus mah, aduh cetek kalau ratus mah. Nah, ya makanya udah nggak ada lagi tuh yang nuntut bunyinya ratus juta, se-M aja udah nggak. Paling kecil nih dalam waktu 5 tahun terakhir ini, paling kecil saya terima tuntutan 7,5 M. Rumahnya juga nggak cukup dok, sumpah dok. Harus minjem rumah tetangga untuk dijual juga. Nah, jadi yang kayak seperti itu yang harus kita, tapi jangan takut ya, jangan takut. Nanti kita ngomong soal, tadi Dokter Mahesa bilang peradilan medis. Saya dari tadi tuh udah nyatet tuh, peradilan medis. Terus siapa yang nanti akan beracara di peradilan medis itu, Prof. Wila? Medis, like spesialis kan? Betul. Ya. Betul. Dan selama belum ada aturan, siapa sebenarnya yang boleh ngurusin persoalan medis? Hakimnya harus seperti apa, Prof?
Jaksanya harus seperti apa? Sekarang semua lulus SH, ambil advokat sekian bulan bisa nuntut rumah sakit. Sementara dia sendiri tidak memahami bagaimana itu ilmu kedokteran, bagaimana ilmu kesehatan, bagaimana ilmu rumah sakit, bagaimana ilmu perawat, fisioterapi, dan sebagainya. Tapi dia udah mau nuntut. Bagaimana dia bisa mengatakan salah yang benernya aja dia nggak tahu. Ini yang selalu saya bilang di kampus, kita tuh sebenarnya belum diatur, ada peraturan lex spesialis, tapi tenaganya belum lex spesialis. Kalau kita di dokter udah ada, dokter kandungan, boleh nggak melakukan bedah kraniotomi? Nggak boleh, kecuali dia di dusun yang nggak ada dokternya dalam rangka upaya pelayanan penyelamatan nyawa orang. Tapi kalau ada, dia nggak boleh pegang. Sementara kalau praktisi hukum, siapapun boleh nuntut dokter. Siapapun boleh nuntut rumah sakit. Ini di layar saya tahu nih ada nih lawyer-lawyer, ada teman-teman saya juga sekolah nih. Jadi ini sembari ngomong ya, sembari diskusi. Mungkin masih ada yang namanya Dwi Handoko, Gegen, Sukendar, masih ada ya di situ ya. Itu para lawyer tuh ya. Tapi orang kesehatan juga. Jadi MHKI mempunyai kontribusi atau mempunyai PR besar untuk bisa mengawal proses hukum dalam hal pelayanan kesehatan ini. Jadi baiknya kita yang duduk di ruangan ini dengan diresmikannya atau dilantiknya MHKI Banten dan tentu dengan MHKI Pusat, baiknya ini bukan cuma organisasi tapi juga kita punya suara di dalam memberikan ikut berpartisipasi dalam perjalanan metamorfose dari regulasi kesehatan di tanah air kita. Lanjut. Nah, ini kondisi tahun 2012, saya sekelas info saja, survei kepuasan dokter, mereka pasti ngeluh karena IMR medical record-nya lama. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Tulisan dokter. Siapa yang masih ingat tulisan dokter ini? Ya. Dan dari jurnal tentang patient safety, tulisan dokter mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa dalam memberikan angka untuk sentinel, KTD, NIRMS. Saya sering tuh, dokter, udah malam, praktek tengah malam, seret gitu. Saya tanya, dok, ini apaan dok? Apa ya? Ya, batalin aja. Dia sendiri lupa. Karena tulisannya kayak itu tuh, EKG, EKG yang flat itu. Ya, asistol. Ya kan, kalau tulis dokter tuh asisten. Kalau baca tulisan dokter zaman dulu sama belajar EKG, saya lebih pintar baca EKG. Tulisan dokter gak kebaca. Ya, jadi tapi menurut zaman dulu, makin dia nggak kebaca tulisannya makin pinter. Dan celakanya pasien yang celaka. Lanjut. Ya, ini fenomena ya pasti di rumah sakit Bapak Ibu ngalami tempat itu lemarinya itu mahal sekali loh Bunda. Mahalnya minta ampun. Kalau rusak tuh engkolnya itu, ngebenerannya juga mahal. Terus nyarinya setengah mati. Ya, pasti yang dokter Fajar pasti pernah ngalamin yang kayak gini ya. Nyarinya setengah, pasiennya udah pulang 3 hari tuh rekam medis baru ketemu. Ya, lanjut. Nah, ini yang kita kita lakukan ya, bagaimana membuat rumah sakit ini more simple dan lebih efisien dan lebih juga lebih patient safety ya. Lanjut. Ya, ini tuntutan pasien, kadang-kadang pasien itu juga ngelihat rekam medis ya, dia pengen contoh ya, saya mau minta surat keterangan dokter gitu. Dokternya nulis cuma surat gitu. Terus tibalah waktunya dia rembes ke HRD-nya. HRD-nya nanya ini pengobatan ini kenapa sih sakitnya? Dulu zaman dulu tuh HRD kita rumah sakit kita sering didatengin itu telepon dari HRD hanya untuk minta keterangan keadaan dari karyawannya. Ya, lanjut. Nah, ini sekedar mau informasi kenapa kita didesak untuk digital hospital, karena rumah sakit ini Bunda ditunjuk secara resmi oleh negara-negara itu dalam hal pelayanan NCU visa. Australia, UK, New Zealand, Kanada, Amerika Serikat. Kanada dan Amerika Serikat itu hanya menunjuk
Terima kasih Bapak Ibu. Hanya menunjuk Rumah Sakit Premier Bintaro untuk pelayanan MCO visanya. Jadi di rumah sakit lain nggak ada, cuma di grup ini. Di Jatinegara dan Surabaya juga nggak ada. Karena tahu sendiri kan orang Amerika ya begitulah ya. Nah Kanada kan tinggal nyebrang ya kalau mau ke Kanada ya. Jadi ya ngikut-ngikut dia sama orang Amerika. Jadi mau nggak mau kita memang harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan menyelenggarakan digital hospital ini. Lanjut. Nah ini transformasi digital. Ini yang tadi saya sampaikan, IMR, PEX, lanjut. Bapak Ibu kalau aus, lapar, sudah ada di sana, monggo. Jangan ragu-ragu, langsung aja. Mungkin panitia bisa bantu untuk memberikan. Lalu ruangan. Dulu Premier Bintaro ini, kalau Bapak Ibu turun ke lantai 2, itu ruangan yang di lantai 2, tolong saya dikoreksi nih, Agung. Ya, lantai 2 aneks kan ya. Itu segede itu untuk nyimpen berkas medis. Tetapi ketika IMR, itu sekarang gedung aneks yang di lantai 2, udah saya pakai buat nyari duit. Jadi poliklinik sekarang. Dan di dalam situ ada beberapa poliklinik. Bayangin yang tadinya cuma untuk IMR, which is itu adalah cost center sebenarnya. Dengan IMR kita jadi revenue center. Ya. Nah ini kira-kira tujuannya ya. Mengurangi kebutuhan ruangan, kinerja keuangan juga bisa terdata, tapi ada tapinya juga. Siapa yang pernah ngalamin zaman dulu waktu manual, dituntut orang, dokternya waktu ngelayanin pasien, lupa nulis SOAP-nya, lupa nulis tentang edukasi, begitu sengketa medis, masuk yang lupa tadi. Siapa yo kacung? Pasti pernah dokter Rifki yang dokter bedah nih lupa terus ditulisin. Nah sekarang kalau IMR nggak bisa, udah nggak bisa karena ketika dia electronic medical record itu bukan cuma jamnya, secondnya juga terdata. Jadi kalau ada manuver data kebaca. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman dokter, tulis. Kalau lagi sengketa medis dia lupa nggak ada tulisannya, jangan dia papain. Karena nanti manipulasi data. Udah jangan diapain, bilang aja lupa. Beberapa kali juga kita pernah berhadapan dengan MKDKI, dokternya lupa. Dan kita ngomong sama kalau ini dokternya lupa nulis nih. Perasaan udah nulis di dokter data. Udah deh, kalau udah sengketa medik gak pakai perasaan, pakai bukti. Ya, lanjut. Nah ini ruang lingkup transformasi digital. Lanjut. Jadi bukan cuma kesehatan, bukan urusan informasi medisnya aja ya. Semua yang berurusan dengan kepentingan, berapa menit lagi Dokter Nabil? 5 jam lagi? Oh 2 menit, oke. Nah ini sistemnya yang saya sampaikan. Ini sistem-sistem yang harus di-create dan terintegrasi satu dengan yang lain. Lanjut. Nah ini kenapa alasan kita harus membuat digitalisasi. Ada lagi nih, critical care result ya. Jadi ketika ada hasil penunjang yang di luar batas normal, itu sistem akan langsung kirim pesannya ke nomor telepon dari BPJP, ruangan, dan GP. Ya, ini paling sering ditanya sama KARS. Ada critical result alert nggak? Ya, paling sering ditanya dan harus divalidasi. Kalau memang dokternya udah terima. Dan harus dilihat dari dia terima informasi itu berapa lama dia intervensi atau instruksi keluar untuk mengatasi hasil critical resultnya. Lanjut. Nah ini nggak ada lagi di Premier Group. Lanjut. Nah ini tadi digitalisasi yang saya sampaikan terus. Ya, ini yang kendala yang dihadapi pasien, tetapi pasien sekarang walaupun senior mereka juga udah aware sedikit-sedikit tentang teknologi. Lanjut. Nah, ini pendaftaran online, pembayaran online sudah kita lakukan. Lanjut. Regulasinya. Nah, ini yang tadi yang saya nggak terlalu banyak karena sudah dibahas dengan Prof. Ella dan Dr. Mahesa. Lanjut. Ini kunci suksesnya ya, harus security level itu harus dilakukan. Dan itu proses kita harus develop terus, validasi dan segala macamnya. Lanjut. Nah ini sistem alurnya, harus ada flow-nya sehingga kita tahu siapa yang harus input. Karena sistem hanyalah sebuah sistem kalau nggak diisi. Lanjut.
Nah ini sistem pembayaran dan ini waktu COVID kita bisa memberikan data langsung ke Peduli Lindungi. Lanjut. Lalu teknologi yang terkait termasuk rapot dokter. Aku punya rapot dokter, Prof. Jadi dokterku ada rapotnya. Nah, dan itu masuk ke Dokter Haris namanya. Lanjut. Jadi saya bersyukur di grup ini Dokter Mahesa karena direktur itu diberi kewenangan untuk memberikan performance appraisal untuk dokter. Kalau di rumah sakit lain belum tentu, karena kalau dokternya nggak suka dan dia adalah money generator di rumah sakit itu, direkturnya bisa ditendang. Nah, di kita diberikan keluasan untuk manage dokter. Lanjut. Nah, ini keunggulan nanti bisa baca sendiri di ini saya. Lanjut. Ini hasil laboratorium yang tadi saya sampaikan. Jadi terhubung dengan sistem juga. Lanjut. Ya, ini kebutuhan IT infrastruktur. Kalau teman-teman mau lihat apa aja sih yang harus diberesin nih kalau kita mau elektronik medical record. Lanjut. Nah, ini implementasinya termasuk tarif ya. Nah, kendala itu tadi data pribadi itu jangan sampai bocor ya. Lanjut. Ini urusannya sama PCR waktu itu. Nah, ketika COVID, terus terang Premier Group adalah rumah sakit pertama yang punya mesin PCR dan waktu itu kita kebanjiran pasien PCR. Nggak cuma 10, nggak cuma 100 per hari, rata-rata bisa 1000 per hari. Kebayang nggak tuh urusan data? Awal-awal tuh input, lama-lama kita create sistem yang dimana sebelum mereka injek rumah sakit dia sudah isi datanya sendiri. Lanjut. Nah ini ya kelebihannya. Lanjut. Ini model adopsi IMR kita sendiri. Kemarin teman-teman saya nih, tim saya berangkat ke HIMSS yang di Bali 16 orang untuk belajar tentang electronic medical record dan sistem kita yang sekarang kita pakai tahun 2011 dan sedang menuju ke 2023. Lanjut. Ya ini digital hospital tadi udah bicara satu sehat. Betul Profila memang ada kebolongan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya. Lanjut. Ya ini dahulu dan sekarang. Lanjut. Ini regulasinya yang tadi sudah dibahas juga. Lanjut. Ya, sekarang dengan menggunakan 2422 tadi udah dibahas oleh Prof. Vila. Lanjut. Ya, ini kira-kira saya hanya ngutip depannya Prof. Vila karena memang ini yang menyolok. Kalau yang 269 dia hanya mengatakan bisa dengan electronic medical record, tetapi memang kalau yang di 22 ngobrolnya soal electronic medical record. Lanjut. Nah, ini dari depannya aja udah beda. Kalau di yang lama nggak ada latar belakangnya, Prof. Kalau di yang 22 dari mulai latar belakang dia udah ngomongin electronic medical record. Jadi memang benar harusnya memang itu namanya bukan tentang rekam medis, tentang electronic medical record harusnya sih memang. Lanjut. Karena dari depannya juga udah bunyi itu dan kalau yang lama itu ayat 6 pasal 1 itu adalah tulisan betul Prof. Vila. Tapi di ayat 2 pasal 1 rekam medis elektronik adalah bicaranya. Jadi memang itu isinya elektronik. Lanjut. Nah ini nggak dibahas tentang sistem elektroniknya di yang lama. Lanjut. Nah ini juga nggak dibahas, tetapi di kita ada. Lanjut. Nah ini yang tadi Prof. Vila bilang nih, nomor 2 pasal 2, penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologinya diatur dengan peraturan sendiri. Tapi dia nggak pernah keluarnya adalah Permenkes 24 nomor 22, which is itu memang ngurusin. Mungkin memang tinggal diganti aja kali Prof ya judulnya ya. Lanjut. Nah ini tantangan ke depan. Lanjut. Ya ini tadi sudah disampaikan ya. Terus ya ini nanti dibaca sendiri. Lanjut. Boleh. Ya. Nah oke. Maaf dok. Oke. Saya cuma mau kasih pesan sedikit bahwa dengan electronic medical record kita bisa simpan data itu hingga 14 tahun. Nah dengan manual kita nggak mungkin menyimpan 14 tahun. Karena 14 tahun itu pasti sudah menumpuk. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. 1 menit Dr. Nabil bisa itu ke belakang. Terus lagi terus. Ya ini tadi saya bilang bahwa kalau kita mau electronic medical record nggak boleh setengah. Tadi Prof. Vila udah bilang itu harus integrated system
supaya nggak ada yang miss dari informasi satu dengan yang lain. Dan dari tabel ini kita bisa komunikasi antar health workers. Jadi kalau gizi, farmasi itu kan harus dilakukan medication review ya, di rawat inap, termasuk di rawat jalan. Apalagi di intensive care itu polifarmasi, medication review tuh harus 100%. Lanjut. Terus ini di laboratorium, ini dengan radiologi, lanjut. Ya, ini resep dokter. Kita udah nggak itu lagi resep dokter. Ini radiologi, lanjut. Terus security system, mundur lagi. Ini security system nih Dokter Nabil. Segitu banyak security system yang harus di provide di dalam sistem HARIS kita. Lanjut. Ya, terus ya. Nah ini orang pakai pakai apa tuh namanya? CD. Nanti ke depan udah nggak pakai, Prof. Cukup dengan mengirimkan link. Pasien nggak perlu bawa apa-apa, kecuali ada yang minta, dia bikin permintaan bahwa minta hard copy-nya atau CD-nya kita kasih. Jadi tadinya amplop pindah ke CD. Ini CD ini sebenarnya di Jatinegara 2016. Sekarang kita udah mau hilangkan ini dan pindah ke link. Lanjut. Nah ini juga sama outcome-nya. Kita ada punya grafiknya. Itu harus dimonitor. Ya lanjut. Terus ini telemedicine yang tadi saya ceritakan. Ini sejarah telemedicine di luar negeri. Betapa kita ketinggalan. Lanjut. Ya. Ya ini aspek hukumnya. Lanjut. Ya, kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sebenarnya kalau kita bicara soal electronic medical record, karena memang seru bicara electronic medical record ini, bukan hanya bicara sistemnya, tapi bicara regulasinya, yang intinya adalah 3 hal, patient safety, hospital safety, dan health workers safety. Jadi bukan cuma patient safety aja. Sekarang kita selalu bicara tentang patient safety. Padahal dokter dan petugas kesehatan lainnya perlu safety juga. Bukan dalam hal kesehatan saja, tapi dalam hal kenyamanan dia bekerja. Kebayang nggak kalau dokter udah capek-capek kerja, dia dituntut 100M. Pasti dia nggak akan patient safety karena dia menjadi tidak fokus melayani pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke depan. Mari kita berubah. Ini ada sedikit pesan ya, mari kita berubah. Jangan sampai, saya suka bilang sama dokter ya, apa bedanya dinosaurus sama kecoa? Dinosaurus tuh badannya gede loh, zaman dulu mengerikan. Tapi dinosaurus tidak bisa beradaptasi, sehingga dia punah. Kecoa tuh nyebelin banget tau gak? Jelek, nyebelin, jijik. Tapi percaya, dimanapun kalian berada, kalian ketemu kecoa. Karena apa? Karena dia bisa beradaptasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Marta. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Marta. Luar biasa sekali perkembangan yang disampaikan dan juga di-connect dengan PMK yang baru ini. Jadi kita harus melihat dari positif side-nya ya intinya. Oke, sekarang kita masuk